Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan langsung mempresentasikan pembahasan materi untuk ujian akhir semester mata kuliah humanisme. Tapi sebelumnya saya ingin melakukan share screen dulu. Ya, jadi nah untuk tema yang saya ambil ini adalah yaitu industri 4.0 dan society 5.0. Nah, saya mengambil tiga model pendekatan dalam menjawab pertanyaan berkaitan dengan judul di atas. Yang pertama itu adalah melihat dari sisi kerangka filosofis, yang kedua kerangka sosiologis dan kerangka historis. Oke. Okay. Oke. Dari sisi kerangka historis ini berada pada bait pertama. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu dikatakan bahwa kata revolusi berarti perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang, sementara kata industri berarti kerajinan perusahaan untuk membuat atau menghasilkan barang-barang perusahaan, pabrik-pabrik yang membuat barang-barang selain besi dan baja. Revolusi industri merupakan sebuah perubahan yang cukup mendasar dalam bidang industri. Di dalam perubahan tersebut dia mencakup sebuah tatanan sistem dan peran manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, revolusi industri juga dimengerti sebagai sebuah perkembangan teknologi yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan manusia. Jadi elemen utama dalam perkembangan 4.0 dari industri ini awalnya itu berasal dari sebuah konsep dasar, yaitu perubahan besar atau revolusi industri. Karakteristik yang unik dalam perkembangan revolusi industri ini adalah pencapaian dari kecerdasan buatan, ya, dan IoT, teknologi IoT, ya, Internet of Things. Hal ini juga memberikan inovasi baru bagi manusia dalam hal konektivitas yang kerja dan ketersediaan informasi yang bersifat real time. Dalam sekejap dapat tentunya saling bertukar informasi dengan segala sesuatu yang mulai terkoneksi dan terhubung lewat internet yang telah dimasukkan dalam kecerdasan buatan. Jadi muatan dari internet itu kemudian dimasukkan ke dalam artificial intelligence atau AI yang kita kenal sekarang. Nah, kecerdasan buatan inilah yang mendorong terjadinya mesin cerdas hingga mampu bekerja dan bereaksi seperti manusia. Hal inilah yang menjadi perkembangan atau sangat besar dalam periode revolusi industri. Terus juga perkembangan revolusi industri seluruhnya diwarnai oleh teknologi dan memiliki karakter yang sama. Nah, kita mungkin akan melihat sikap yang diambil dalam tantangan ini. Nah, menurut Square, bagi ekonomi, teknologi, dan negara, artinya revolusi ini tidak hanya berdampak bagi ekonomi, teknologi dalam suatu negara, dan juga menghasilkan pengantar baru dan meninggalkan kehidupan masyarakat
industri dan memasuki masa keterhubungan antar lewat jaringan berbasis, jadi jaringan berbasis teknologi. Nah, menurut Sigmund Baum bahwa masyarakat kita berada dalam dasar di mana semuanya serba cepat dan seperti cair begitu. Jadi semua hal itu saling terhubung atau satu sama lain. Nah, dari aspek sosiologis ini sebenarnya didasarkan pada peristiwa yang diprakarsai oleh Hannes Vermeer sebagai strategi digitalisasi manufaktur dan penguatan daya saing. Mereka ini adalah orang-orang yang merancang bagaimana sebenarnya struktur atau tatanan atau melihat dari sudut pandang sosiologis. Jadi isinya adalah digitalisasi pada dasarnya itu adalah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan sosial di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi seperti internet, media sosial, berbagai platform digital juga telah mengubah pola interaksi. Jadi secara sosial seperti itu yang terjadi, pola interaksi manusia berubah secara signifikan. Interaksi sosial kini tidak lagi bergantung pada kedekatan fisik, melainkan pada keterhubungan yang melintasi batas geografis. Akibatnya masyarakat juga mengalami pergeseran nilai. Jadi secara umum pengaruh dari pola interaksi yang tidak lagi harus bertemu secara fisik, bahkan model perkuliahan yang kita lakukan sekarang ini kan juga bagian dari kerangka sosiologis itu, ya begitu. Jadi tidak perlu lagi misalkan kayak saya yang di Kendari kemudian harus pergi dulu ke Jakarta ya dan mengambil kuliah di Universitas Cyber Asia. Oke, mungkin saya percepat saja ya. Ini sudah tadi. Nah, dari sudut pandang sosiologi, pembangunan digitalisasi ini harus dipahami sebagai perubahan sosial yang menggeser struktur masyarakat terusnya menuju masyarakat modern. Nah, ini menurut penelitiannya Kalban dan Negoro bahwa transformasi ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara kemajuan teknologi dan peningkatan kapasitas sosial. Jadi pada dasarnya kemajuan teknologi itu juga dia harusnya terjadi peningkatan kapasitas sosial begitu. Tetapi belakangan juga Kalban dan Negoro ini juga menemukan bahwa teknologi ini tidak hanya berperan sebagai alat bantu komunikasi, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk mempercepat mobilitas, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta memperkuat inklusivitas dalam pembangunan nasional. Ya, mungkin itu saja yang jadi ini daftar pustakanya, sumber yang saya ambil. Di sini ada Strategi Polusi 4.0, mengubah tantangan menjadi peluang di era disrupsi, refleksi filsafat teknologi, jaringan sosial terhubung dan lain sebagainya. Jadi itu saja dulu yang bisa saya paparkan tentang berkaitan dengan judul yang sudah saya ambil. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi dan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.